Halo adik-adik, berikutnya kita akan membahas soal nomor 11 dari latihan 3 halaman 152 bab 4 bangun datar. Oke, langsung saja di sini nomor 11. Diketahui segitiga ABC dan DCE dengan sudut tegak masing-masing di A dan D. Ukuran sisi segitiga diberikan pada gambar di samping. A. Apa bentuk segi 4 ABED? Oke adik-adik, jadi di sini ini soalnya ya nomor 11 dan ini gambarnya nih adik-adik. Mungkin agak ke bawah ya. Nah, biar enak lihatnya di sini Kak Akidah udah ubah ke samping. Nah, gitu ya. Oke, jadi di sini ada segitiga ABC yang ini adik-adik. Nah, sama ada segitiga DCE, berarti yang ini. Nah, gitu ya. Sudut tegaknya masing-masing di A. Nah, ini adalah sudut tegak. Ya, artinya dia siku-siku di A sama di D. Ukuran sisi segitiganya juga di sini sudah dijelaskan di soal ya, ada ya. Nah, yang pertama, apa bentuk segi 4 ABED? Nah, ini adalah bentuk segi 4 karena sisinya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, lebih tepatnya dia adalah segi 4 trapesium ya. Ya, dia adalah bentuk trapesium. Ya, karena dia memiliki sepasang sisi yang sejajar. Nah, ini sisi sejajar itu yang DE dan AB. Gitu ya. Oke, kita jawabnya di sini saja ya. Oh ya, kenapa itu trapesium? Mungkin adik-adik sebagian taunya trapesium itu seperti ini kali ya. Nah, ya ini anggap aja gitulah ya. Nah, trapesium itu mungkin adik-adik lebih familiar sama yang seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, anggap aja ini sama panjangnya ya. Trapesium itu ada banyak jenisnya adik-adik ya. Ada trapesium sama kaki, misalkan sama kaki berarti ininya harus sama gitu ya. Ada trapesium sama ada trapesium siku-siku, contohnya kayak gitu. Nah, ini trapesiumnya siku-siku nih adik-adik. Jadi dia tegak lurus di situ. Nah, ini termasuknya adalah trapesium siku-siku ya. Nah, karena dia ini sejajar. Nah, ini dia tegak lurus di sini gitu ya. Jadi dia adalah trapesium siku-siku. Meskipun ininya nggak terlalu miring banget kayak yang Kak Akidah contohin ini gitu ya. Oke, jadi nomor 11 yang A itu adalah trapesium siku-siku. Ini lebih spesifik ya, gitu bentuknya. Kalau mau kasih nama boleh, berarti namanya trapesium siku-siku ABED gitu ya. Oke, kita lanjut. Yang B, hitunglah luas ABED. Nah, karena bentuk bangun ini adalah trapesium, maka kita gunakan rumus trapesium ya. Nah, yang B berarti luasnya, ikutin aja ya, luas ABED sama dengan jumlah sisi sejajar. Rumusnya ya, sisi sejajar kali tinggi bagi 2. Nah, untuk matematika biasakan adik-adik kalau ada yang mengandung rumus ditulis rumusnya ya, biar adik-adik lama-lama hafal juga. Oke, jumlah sisi sejajar. Sisi sejajar itu yang ini adik-adik DE dan AB. Nah, pertama kita jumlahin dulu 4 tambah 7. Nah, kita boleh satu-satu ya. 4 cm ditambah 7 cm. Kalau mau langsung boleh ya. Dikali tinggi. Nah, tinggi itu hati-hati adik-adik. Tinggi itu tegak lurus ya sama alasnya. Nah, kita anggap ini adalah alasnya. Jadi tinggi itu yang ini. Ya, AD itu adalah tingginya, bukan yang ini. Ini adalah sisi miring ya adik-adik ya. Jadi dia tidak bisa disebut tinggi. Tinggi itu harus tegak lurus. Biasanya ada tanda siku-siku di sini gitu ya. Bisa kayak L, bisa juga kayak kotak ini ya.
Oke, berarti tingginya adalah 7 ditambah 4. Berarti berapa adik-adik? 10 ya. Kita langsung aja 10 cm. Gitu. Maaf 10, 11 ya. 11 cm. Oke, dibagi 2. Nah, di sini 4 tambah 7 adalah 11 cm. Kalau penjumlahan cm-nya tetap ya, nggak pangkat 2 adik-adik. Dikali 11 cm dibagi 2. Nah, ini gimana Kak Akidah? Nah, ini sebenarnya bebas. Adik-adik mau ada yang dibagi dulu boleh, mau dikaliin dulu boleh. Ya. Misalkan di sini Kak Akidah mau dikalikan dulu. Ya, 11 kali 11 itu adalah 121. Cm kali cm adalah cm pangkat 2, baru dibagi 2. Nah, tinggal kita hitung deh. 121 dibagi 2 yaitu 60,5 cm pangkat 2 ya. Nah, jadi luasnya adalah ini ya. Nah, ini luasnya adik-adik. Nah, itu ya, jawaban yang B adalah itu, 60,5 cm pangkat 2. Oke, berikutnya hitunglah luas segitiga BCE. Nah, BCE itu berarti yang ini ya. Nah, BCE. Kita suruh menghitung luasnya berapa. Nah, bisa kita hitung luas segitiga BCE itu didapat dari luas segi 4 ABED yang trapesium tadi yang kita hitung, yang B ya, dikurangi dengan segitiga yang pertama yaitu segitiga ABC, dan segitiga yang kedua yaitu segitiga DCE. Kita ngikutin sama soal ya. Oke, gitu adik-adik. Kenapa nggak bisa langsung ke akidah harus dikurangin kayak gitu? Karena di sini belum diketahui nih adik-adik berapa alasnya dan berapa tingginya gitu ya. Dan kayak gitu adik-adik ya. Kita belum tahu. Sebenarnya bisa dicari tapi belum waktunya masuk ke materi adik-adik. Itu ada di materi SMP. Menghitung Pitagoras atau sisi miring dari segitiga gitu ya. Oke, sekarang kita hitung aja langsung. Kita cari dulu dari yang ini ya, segitiga ABC. Oke, nomor yang C. Pertama itu segitiga ABC, kita udah tahu ya luas ABED dulu. Kita boleh tulis dulu, tulis ulang ya. Plus ABED itu adalah yang ini 60,5 cm pangkat 2. Karena kita nanti butuh ya adik-adik. Berikutnya kita cari luas segitiga ABC. Ya. Ini Kak Akidah ngikutin ini ya. Karena ini ABED, ini jadi ABC aja. Mau kasih tanda boleh, misal tanda gitu ya, segitiga boleh adik-adik ya. Nah, luas ABC itu alas kali tinggi bagi 2. Oke, kita cek alasnya. Alasnya itu 7, tingginya adalah 4 ya adik-adik ya. 7 cm kali 4 cm bagi 2. Oke, ini bisa kita coret ya. Ini jadi 2, ini jadi 1. 7 kali 2 adalah 14 cm pangkat 2. Oke. Nah, kita lihat di sini adik-adik. Ternyata segitiga DCE itu kongruen ya dengan segitiga ABC. Karena di sini sama alasnya 7, tingginya 4 gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita hitung aja ya. Tapi kalau adik-adik mau langsung pakai alasan karena kongruen jadi luasnya sama, itu nggak apa-apa. Di sini Kak Akidah mau ditulis aja ya. Luas DCE itu rumusnya alas kali tinggi bagi 2. Oke. Alasnya adalah 7, tingginya 4 ya. 7 cm kali 4 cm bagi 2. Nah, ini kita coret, ini 2, ininya 1 ya. Sama kan 14 cm pangkat 2. Gitu adik-adik. Oke deh, baru sekarang kita bisa cari luas dari BCE. Oke. Di sini ya, kita ganti warna. Oke, apa?
luas segitiga BCE sama dengan luas apa tadi segi empatnya ABED diambil luas ABC segitiga ABC ya, diambil luas segitiga apa nih DCE. Nah ngikutin ini ya, DCE. Oke, tadi ini kita sudah dapat 60,5 cm pangkat 2 diambil 14 cm pangkat 2. Boleh ditulis satuannya, boleh enggak ya, boleh tulis dulu, boleh enggak. Diambil 14 cm pangkat 2 gitu ya adik-adik ya. Nah tinggal kita hitung deh, 60,5 diambil 14 diambil 14. Nah kita boleh langsung hitung ya, 14 sama 14 itu adalah 28 adik-adik. Jadi 60,5 dikurangi 28, jawabannya adalah 32,5 cm pangkat 2 gitu. Kalau adik-adik mau satu-satu hitungnya nggak apa-apa. 60,5 diambil 14 dulu, didapat hasilnya adalah 46,5, baru diambil dengan 14 lagi, sama aja jawabannya adalah 32,5 cm pangkat 2. Nah ini adalah pembahasan dari soal nomor 11 yang ABC. Semoga bisa dipahami adik-adik dan semoga bermanfaat. Terima kasih.